Yang abang maksud bahwa pertimbangan mahkamah itu yang katanya ragu. Nah ini di sini kan jelas nih bahwa karena adanya pelanggaran tersebut berdasarkan kepada ketidakpercayaan masyarakat baik terhadap proses pemungutan suara, validasi hasil, dan kemurnian perolehan suara serta integritas jajaran penyelenggara terlebih lagi. Fakta hukum dalam persidangan juga terungkap bahwa termohon, di sini KPU maksudnya, tidak mampu menunjukkan daftar hadir saksi-saksi pemohon yang datang ke TPS pada saat pilkada di Provinsi Jambi. Hal ini menjadi mahkamah semakin ragu terhadap proses hasil pemungutan suara di TPS yang dimaksud oleh pemohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa seluruh masyarakat Jambi dimanapun berada. Kali ini kita sengaja berkunjung ke salah satu kantor advokasi hukum. Yang pastinya kita ingin silaturahmi dan berbincang-bincang seputar hukum ataupun pandangan ya. Karena beberapa hari ini kita setelah melewati pasca putusan sidang MK yang dibunyikan oleh Mahkamah Konstitusi adanya PSU di 88 titik untuk pemungutan suara ulang pada Pilgub pada pemilihan Gubernur Jambi 2020-2024. Baik teman-teman, kita menyapa salah satu sahabat kita, teman kita, dan dia juga tidak asing dikenal di masyarakat Provinsi Jambi, dan beliau kebetulan juga sebagai Direktur Advokasi Hukum Pemenangan Haris Sani pada pemilihan Gubernur 2021-2024. Baik teman-teman, kita sapa yuk. Kita ingin tahu nih apa ini pandangannya setelah pasca pemilu putusan MK yang sudah berlangsung pada beberapa hari yang kemarin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Idris. Baik Bang. Alhamdulillah sehat. Luar biasa ini Bang. Ketemu kita di Bang hari ini Bang ya. Sengaja ini Bang cari abang ini Bang. Ingin tahu ini Bang sedikit tentang kegiatan hasil dari tentang kegiatan MK kemarin ini Bang sebenarnya. Biar jelas, biar konkret, karena Abang selaku Direktur Advokasi Hukum Pemenangan Haris tadi tentu Abang punya banyak tahu yang sebenarnya, apalagi terkait persoalan hukum Bang ya. Nah, berkenan demikian Bang, ingin tahu ini Bang sekilas ini Bang, karena Abang salah satu dir advokasi pemenangan Center Haris Sani Bang, pasti Abang tahu seluk-beluk kejadian ataupun polemik yang kita bicarakan tadi Bang, sehingga salah satu pasangan calon yang tidak puas, ini katakan tidak puas Bang ya, ini sah-sah saja Bang ya, tidak puas sehingga menggugat ke Mahkamah Konstitusi Bang. Nah sedikit kita ingin tahu ini Bang dari Abang, mungkin sekilas kita flashback ke belakang Bang, ketidakkepuasan daripada paslon 01 tadi apa Bang, sehingga paslon 1 melakukan gugatan ke MK Bang. Silakan Bang. Terima kasih Bung Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada seluruh masyarakat Jambi di mana berada. Kita memang dalam pemilihan kepala daerah, dalam ini gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jambi, kita sudah cukup lelah, sudah cukup lama, mulai dari tahapan sampai pemilihan 9 Desember yang lalu. Kalau berkaitan dengan pertanyaan Bung Idris sampaikan tadi, apa ketidakpuasan dari pasangan 01? Ya. Satu, pertama, saya mungkin bukan domainnya yang saya untuk menjawab. Tapi menurut pemikiran saya bahwa 01 ini tidak menerima kekalahan.
karena dia diungguli oleh pasangan 03 Al Harisani dengan keunggulan angka perolehan suaranya 11.387 suara. Dari hasil yang ditetapkan oleh Pleno KPU, Bang, ya? Iya, yang ada hasil Pleno KPU. Sehingga kalau memang ada pihak yang tidak merasa puas dengan hasil penetapan KPU, memang haknya ada, jalur hukumnya ada untuk mengajukan gugatan itu kepada Mahkamah Konstitusi. Tapi bagi kami saya selaku Dir Advokasi 03, ya dalam hal ini Al Harisani, permohonan itu diajukannya ini agak aneh juga menurut saya, tidak, landasan hukumnya tidak kuat. Tetapi kenyataannya Mahkamah Konstitusi malah menganulir dan memutuskan sehingga kita tahu semua bahwa di 88 TPS itu harus dilakukan pemilihan ulang. Baik. Nah, dalam pemilihan ulang ini di 5 kabupaten kota, 15 kecamatan dan 41 desa. Begitu Bung Idrus. Baik, Mbak. Artinya ketika MK memutuskan itu, tentu ini menjadi problem nggak Bang untuk di paslon kita ini, Bang? Mohon maaf ini sebelumnya, Bang, ya. Karena hari ini, Bang, sebenarnya yang kita lihat, Bang, kemelut yang sedang kita hadapi, yang sedang kita lihat hari ini, Bang, di sini kan yang menggugat itu kan paslon nomor 1, Bang. Ya. Yang digugatnya adalah KPU. 03 KPU. Ya. KPU atau 03 nih, Bang? Ada KPU yang digugat. Yang digugat KPU. Ya. Sehingga sekarang muncul berita Al Haris atau pasangan nomor 3 jadi korban ini, Bang. Saya ingin tahu ini, Bang. Ini kan pasca daripada putusan MK ini, Bang. Apa perasaan ini seorang hukum, Abang ini yang mengendal hukumnya ini, Bang? Karena Bung Idris, memang hukum acaranya di dalam Mahkamah Konstitusi, permohonan yang diajukan oleh pemohon itu sifatnya adalah untuk membatalkan keputusan KPU. Dalam hal ini dalam permohonan itu adalah pihak termohon. Namun jika hakim tadi memutuskan bahwa menyatakan putusan KPU itu adalah tidak sah, yang rugi itu kan adalah kami 03, karena kami sudah ditetapkan sebagai pemenang. Rugi dong, kita sudah berusaha, terutama masyarakat Jambi yang memilih pasangan calon 03. Tapi bagi saya itu sah-sah saja hukumnya, boleh, karena itu memang diatur dengan jalur hukum seperti itu. Namun di balik itu yang saya tidak bisa menerima selaku orang hukum, ya ini pemikiran saya, Bung Idris, ya. Tapi untuk pandangan publik boleh, Ya. Bang, diluangkan, Bang. Mestinya putusan Mahkamah Konstitusi itu menurut saya harus mencerminkan rasa keadilan. Tapi ini tidak adil menurut saya. Bentar, apa yang membuat tidak rasa keadilan oleh putusan MK? Salah satu kalimat yang bunyi ada apa pasti itu, Bang? Misalnya di Pasti dalam ada. pertimbangan hukumnya mengatakan bahwa terhadap permohonan pemohon yang pemohon ajukan, setelah dibuktikan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi, maka Mahkamah merasa ragu terhadap permohonan tersebut. Namun dalam jawaban atau pihak termohon dan pihak terkait KPU juga telah menjawab dan membantah permohonan pemohon, Ya. sehingga termohon tidak dapat mengajukan bukti esensi pemilih di TPS yang di 88 TPS yang dipermasalahkan oleh pemohon, sehingga Mahkamah menjadi lebih ragu terhadap pemilihan yang dilaksanakan oleh termohon tidak secara profesional. Menurut kami, kalau memang semuanya adalah sesuatu yang diragukan, harus ditolak permohonan itu, bukan dikabulkan. Artinya- Begitu juga agama kita juga seperti itu. Sesuatu yang ragu itu lebih baik Anda tinggalkan. tertulis, Bang. Tertulis. Boleh dibaca di dalam putusannya halaman 347 348. Boleh baca.
Ini publik nggak tahu ini. Wah, mungkin ya saya akan, karena Bung Idrus bertanya, saya jelaskan. Itu salah satu kami selaku penasihat hukum pihak terkait merasa ini ada apa dengan putusan ini gitu loh. Kok tidak sekelas Mahkamah Konstitusi Mengatakan keraguan terhadap ada penggugat. keraguan tapi dikabulkan permohonan. Tapi dikabulkan oleh Ini kan lucu nih. Nah, saya ini ya, boleh dibaca. Baik, Saya tidak baik. mengada-ada karena setelah diputus saya coba baca ulang. Apa kuping saya yang salah? Ternyata memang benar seperti itu. Lalu sikap Abang selaku dir advokasi Bang menanggapi putusan MK apa Bang? Kita dalam putusan MK ini kan sifatnya final dan binding. Tidak ada naik bandingnya, tidak ada. Kasasinya pun tidak ada. Ya, Ini adalah terakhir dan mengikat. terakhir dan Dan mengikat. Mau tidak mau kita, kami atau kandidat kami ini harus kita ikuti putusan ini. Bagaimana cara menjawabnya putusan ini? Di dalam pemilihan nanti, pemilihan ulang nanti PSU di 88 TPS nanti, kita minta kepada seluruh masyarakat kalau benar-benar mau mendatangkan calon gubernur atau gubernur Jambi yang betul-betul dipilih oleh rakyat, pilihlah kembali. Kalau memang itu tadinya sudah dipilih karena berdasarkan keyakinannya kepada 03 yaitu Dr. Al-Haris dan Abdullah Sani. Ini yang kita harapkan kepada masyarakat banyak. Tidak usah ragu, kepada tim juga saya minta jangan kita berkecil hati, tapi ini adalah suatu perjuangan yang harus kita hargai dengan cara apapun. Insya Allah hasilnya nanti berbuah manis. Luar biasa. Al-Haris dalam hal ini menurut saya tetap Gubernur Jambi, hanya pelantikan saja yang tertunda gara-gara KSU ini. Luar biasa teman-teman, ini semangat daripada tim advokasi pemenangan Haris Sani mempunyai semangat luar biasa ternyata untuk memenangkannya. Tapi oleh karena ini faktor keputusan yang menjadi pertimbangan segala proses perjalanan pilkada ini tentu harus kita ikuti Bang ya. Kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat Indonesia, kita harus menjunjung tinggi keputusan hukum yang diambil oleh pengadilan. Baik Bang. Berita di mana-mana nih Bang, Al-Haris itu jadi korban Bang katanya Bang. Apa benar Bang itu Bang? Iya, kalau tergantung dari menyimpulkannya jadi korbannya dari sisi apa. Tapi kalau saya menilai itu yang saya sampaikan kepada Bung Idris tadi, sekalipun keputusan KPU yang dibatalkan, tetapi Al-Haris Sani yang dirugikan. Kenapa dirugikan? Seharusnya tanggal 27 ini minimalnya ini sudah dilantik. Sudah dilantik. Tapi kenyataannya kan gara-gara itu tidak dapat dilantik. Karena kita harus menghargai menjunjung tinggi hukum. Inilah rasa dirugikan, terutama masyarakat pendukungnya yang simpatisan. Kok bisa begini? Kok tidak mau mengalah, sudah kalah kok masih mau juga menggugat? Inilah asal pendapat masyarakat ini yang harus kita luruskan. Iya. Tapi ini adalah proses hukum. Tapi ini proses hukum Bang Mau ya. tidak mau kita harus ikuti. Baik Bang. Luar biasa ini pernyataan dari abang kita, Bang Sarba ini ya. Terus Bang sedikit lagi nih Bang. Abang dalam perjalanan apa yang diputuskan oleh MK ini kan pasti Abang tahu sedikit ini Bang. Kesalahan apa sih yang dilakukan oleh KPU itu Bang? Kesalahan apa Bang? Sehingga paslon 1 ini menggugat KPU. Pasti ada punya kesalahan dong Bang. Jadi saya disitulah yang paling menarik ini. Pertanyaan Bung Idrus ini menggelitik saya juga sebenarnya. Kenapa saya bilang begitu? Setelah pasca sidang ini atau dalam saat sidang berjalan, saya mencoba menelusuri apa yang didalilkan oleh pemohon. Pemohon mengatakan dalam arti ini 01 mengatakan bahwa ada 13.000 lebih masyarakat Jambi memilih pada saat pemilihan tanggal 9 tersebut yang dianggap tidak berhak memilih tapi diberikan kesempatan untuk memilih. Karena dia bilang bahwa orang-orang tersebut, pemilih tersebut tidak memiliki KTP atau belum rekam suket. Saya telusuri dari mana mereka bisa dapat
Yang lebih aneh lagi, dia bilang itu memilih Al Haris semua. Dari mana dia bisa tahu bahwa itu orang memilih Al Haris semua? Kan ini kan sesuatu pikiran yang luar biasa. Menurut saya yang tahu memilih itu adalah orang yang bersangkutan dengan Tuhannya. Jadi pemohon mengetahui. Kan itu memilih Al Haris semua, dia bilang. Itu satu. Ya, yang kedua, data dari mana dia dapat 13.000 itu? Iya, iya, Bang. Ya. Saya coba telusuri, ternyata itu ada data yang diperoleh dari oknum KPU, komisioner KPU. Yang kemarin Bung Idris sudah tahu itu sudah disidangkan di DKPP. Ya, karena ya. menurut kita itu benar melanggar kode etik. Iya, iya. Ya. Jadi kita berharap sebenarnya putusan DKPP sudah turun nih. Apa putusannya? Saya sendiri belum baca. Dari data itu di mahkamah ditanyakan oleh Mahkamah Konstitusi, majelis hakimnya Ya, menanyakan, kalau boleh saya tirukan cara hakim itu menanyakan kepada penasihat hukum pemohon dengan cara begini. Saudara pemohon, kan ini bukti yang saudara ajukan menjadi dasar permohonan pemohon. Ya. Betul yang mulia. Dijawab seperti itu. Ya, ya. Kami mahkamah mau bertanya kepada saudara, dari mana saudara dapatkan bukti ini sehingga saudara bisa menyimpulkan 13.000 lebih orang memilih yang tidak berhak memilih tapi dia memilih. Dapat dari mana? Dari tim hukum yang mulia, dari pasangan Tim hukum pasangan nomor urut 1. Bukan itu yang kami maksud ya. Saya masih ingat betul tuh. Bukan itu yang mahkamah maksud. Dari instansi mana? Ya, ya. Ya, atau dari kantor mana? Ya. Atau dari Dukcapil atau apa? Ya. Kan ditanya. Ya. Menurut saya ini pertanyaan hakim seperti itu juga sebenarnya menggiring ini. Ya, Ini tidak boleh kalau memang di dalam etik hakim menyidangkan. Ya, ya. Tapi juga dijawab oleh pemohon itu apa? Dari Dukcapil tidak ada yang mulia. Kan gitu. Berarti ini data ini bodong. Ya, ya. Kan gitu loh. Tidak resmi. Ya. Nah, dengan tidak resmi inilah rohnya permohonan orang itu sebenarnya. Dari situ saja hukumnya. Dia tidak bisa membuktikan apa yang didalilkannya. Tetapi ya buktinya menyatakan sekarang begitu. Maka politik ini menurut saya sama dengan teka-teki ini. Sama dengan teka-teki, Bang. Iya, antah iyo, antah tidak. Kata orang Jambi itu kan. Baik, artinya tadi ada keterlibatan KPU sendiri dong, Bang, ketika memang itu memang katakan atau memang ada praduga-duga yang ibaratnya memainkan KTP tadi atau gimana, Bang? Saya melihatnya setelah ada sidang di DKPP, ya kan, saya menelusuri juga, saya pengen tahu kok bisa ini keluar. Kan gitu. Lain ya kalau sudah DPT ditetapkan, diplenokan, itu memang tersebar di TPS-TPS. Itu bisa loh. Kita rakyat juga bisa, LSM wartawan seperti Anda pun bisa mendapatkan itu. Iya. Mau kita biar clear semua persoalan ini kan gitu. Tetapi ini kan sebelum kan gitu. Menurut ceritanya bahwa data yang diberikan itu bukan DPT yang dilaksanakan untuk tanggal 9, tetapi 6 bulan sebelumnya sudah ada melakukan itu, Bang, ya? Iya, 6 bulan data yang diberikan itu data yang 6 bulan sebelumnya. Jadi kalau 6 bulan sebelumnya wajar-wajar saja. Ada masyarakat yang belum datang KTP. Karena di dalam keterangan pihak KPU pun di dalam Mahkamah Konstitusi waktu itu dia mengatakan kita jemput bola loh yang mulia, sehingga 11 ribuan itu per semester kedua di tahun 2020 kita telah berhasil membuat menjadi tinggal 6.000, Bang, ya. Nah, kita jemput bola, kita datang ke sekolah, kita minta agar mereka rekaman, itu yang mulia. Diakui oleh yang mulia, oleh hakim. Betul, itu memang harus seperti itu. Nah, kalau memang 6.000, kenapa ini jadi 13.000? Umpamanya seperti itu. Ini sangat banyak keraguan di dalam permohonan ini, Bang, ya. Baik, Bang. Abang ikut waktu sidang, Abang ikut ya? Saya ikut terus. Ikut bersidang ya? Iya. Ikut bersidang. Saya offline, masuk di dalam ruangan sidang. Masuk dalam ruangan sidang. Bahkan saya ikut bertanya. Salah satu pertanyaan saya kepada saksi dari pemohon itu, saya menanyakan, saudara sudah berumur berapa waktu memilih? Dia bingung-bingung. Sekarang umur saudara berapa?
18 tahun yang mulia, karena saya ini dianggapnya mungkin hakim. Iya. Kalau sudah 18 tahun menurut aturan hukum, sebenarnya kan ini hak konstitusinya harus dijamin oleh undang-undang. Mereka harusnya bisa memilih. Tetapi di dalam putusan Mahkamah Konstitusi dianggap itu tidak sah memilih. Wah. Kan ini. Jadi Padahal pasal 57 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jelas. Setiap warga negara Indonesia memiliki umur 17 tahun atau sudah menikah, maka dia punya hak untuk melakukan memilih. Ini di atas, ini sudah 18 tadi ya? Ini sudah 18. Yang lebih lucu lagi, ada di salah satu TPS yang saksinya Khairuddin. Ditanya oleh majelis hakim, saudara waktu memilih, saudara punya KTP? Tidak ada yang mulia. Saudara ada membuat surat apa enggak? Absen enggak? Ada yang mulia di kertas kosong. Saudara saat itu mau memilih siapa? Memilih nomor berapa? 01 yang mulia. Artinya dia tidak rugi loh di TPS itu. Tapi ini buktinya juga dianulir. Dianulir ya. Ya, buktinya juga harus diulang di TPS itu. Nah, pertanyaan dari Bang Serbaini sendiri, apa yang tidak dianulir oleh MK, Bang? Seluruhnya kelihatannya dianulir dengan dasar hukum yang tidak kuat. Dianulir. Ya. Tapi tidak didasari dengan dasar hukum yang kuat, Bang ya. Wah, tapi tidak ada rasa atau bagaimana, Bang, perasaan mungkin kita ini kalah, ada nggak gitu, Bang? Kalau kami dari tim ini di luar konteks tim ya, Bang, daripada KPU, Bang ya, maksudnya Bang ya. Kalau kami dari pasangan 03, terutama saya selaku dir advokasi yang dipercaya oleh Al Harisani, saya merasakan kecewa sih ada. Yang dilakukan atas putusan MK ini, ya, karena putusan MK itu menurut saya tidak berdasarkan aturan hukum yang kuat. Ya. Jadi sehingga ini bisa merugikan hak konstitusi masyarakat Jambi. Ini yang perlu kita cermati. Ruginya ini bukan ruginya Al Haris sendiri, bukan rugi kami selaku advokasi, tapi masyarakat Jambi. Terutama yang telah memilih Harisani. Baik, Bang. Baik, Bang, sedikit Bang yang Abang simpulkan, Bang, hasil daripada putusan MK ini, Bang, secara menyeluruh. Apa yang Abang simpulkan, Bang? Abang selaku dir advokasi Harisani, Bang. Pertama, saya menyimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah suatu putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan kepada masyarakat Jambi, karena tidak didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat dan dasar hukum yang kuat. Dan sehingga putusan itu harusnya diputus di samping mempunyai landasan hukum yang kuat, juga digunakan hati nurani majelis yang memutusnya. Apakah ini benar atau tidak? Kalau memang sesuatu dinyatakan ragu, seharusnya tidak dikabulkan permohonan itu. Nah, inilah rasanya majelis hakim yang memutuskan perkara ini. Kami akan mencoba. Nanti tentu saya akan minta pendapat dengan kandidat sendiri. Apakah perlu ini kita kirim surat ke KY Mahkamah Yudisial ya? Ya, di atasnya lagi ya. Kita melaporkan dengan hal seperti ini. Cuma nanti tentu kita bicarakan dengan bersama untung ruginya, manfaat dan mudaratnya apa. Karena hari ini yang tergugat bukan 03, Bang ya? Bukan. Kita pihak terkait. Pihak terkait saja, Bang ya. Baik. Tapi perlu Bung Idris ketahui, kita nih yang ruginya kita. Walaupun nggak tergugat, Bang ya. Waduh, Bang, masyarakat Jambi, inilah pernyataan dari abang kita, Bang Serbaini ya. Ini sangat luar biasa. Jadi jangan kita terlena ketika walaupun MK memutuskan putusan disahkan, pengajuan dari gugatan nomor 1 itu disahkan namanya, Bang ya. Ya. Artinya memang di sini muncul adanya apa istilahnya itu, Bang, sengketa ya suara atau gimana, Bang? Ya, sengketa pemilu. Sengketa pemilu. Ya, terhadap perolehan suara. Terhadap perolehan suara. Baik pemirsa, dimanapun berada, mungkin cukup sekian perbincangan kita ini. Semoga ini menjadi bahan pencerdasan kita agar kita tidak memikirkan yang tidak-tidak pastinya. Mungkin, Bang, untuk penutup, Bang, ada pesan-pesan untuk masyarakat
Jambi Bang khususnya Bang. Kepada masyarakat Jambi, saya meminta jangan gaduh, jangan gundah gulana. Percayalah, meskipun kita berjalan di bumi yang sama, tapi kita berada di dalam takdir yang berbeda. Allah akan tetap menentukan bahwa Gubernur Jambi nanti yang dipilih oleh rakyat Jambi, insya Allah Haris Sandi tetap mengunggulkan suara dari 01 meskipun ada pemilihan di beberapa TPS, yaitu di 88 TPS. Dan untuk masyarakat di TPS yang akan melakukan PSU, benar-benar berpikir dengan jernih supaya memilih tidak salah yang dipilih, dan insya Allah gubernur yang kita pilih nanti adalah gubernur yang amanah, yang sebagaimana dikehendaki oleh rakyat selama ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Hari ini kita mewawancarai seorang ketua atau direktur advokasi pemenang. Kami